Apa yang terjadi jika aku mencoba bertahan hidup 100 hari di Minecraft tapi biome batu semua? Ya, kita tahu kan Stony Beach adalah biome batu yang dimana tidak ada kehidupan sama sekali di sini dan juga tidak ada pohon. Dan aku akan mencoba bertahan hidup 100 hari di sini tapi aku main di Android. Kalian penasaran dengan petualanganku? Mari kita lihat dan mari kita mulai gamenya. Let's go. Hari yang pertama, tidak banyak yang bisa aku lakukan selain aku mengambil tanah. Nah, dikarenakan tidak ada kayu di sini, aku mencoba mencari shipwreck. Namun, hasil pencarianku nihil dikarenakan aku tidak menemukan shipwreck sama sekali dan aku berpetualang hingga malam hari. Di tengah perjalanan, aku menemukan sebuah ruined portal dan aku berharap ada sebuah kayu di situ ataupun biji pohon. Namun saat aku buka petinya tidak ada biji pohon di sini, melainkan hanya nugget emas dan juga flint and steel dan juga nugget iron dan juga helm emas. Ya gak apa-apa lah, lumayan. Kemudian aku pun lanjut berpetualang lagi dan aku berharap aku bisa menemukan sesuatu yang ada di sini agar aku bisa mengambilnya. Nah, dikarenakan aku tidak menemukan sesuatu, aku membuat markas basecamp sementaraku seperti ini dan akhirnya pagi hari pun tiba. Nah, dikarenakan aku sangat membutuhkan kayu, aku memutuskan untuk pergi ke cave ini untuk mencari sebuah mine shaft. Dan singkat cerita, akhirnya aku pun menemukan sebuah mine shaft-nya. Nah, sudah tentu hal yang pertama aku lakukan adalah mengambil kayu-kayu yang ada di sini. Kemudian aku menemukan sebuah kereta yang isinya seperti ini. Ya, lumayan kan, ada name tag dan juga sebuah makanan. Namun ketika aku maju sedikit, aku menemukan sebuah diamond. Juga ada 2 buah kereta yang siap untuk aku buka petinya. Tanpa pikir panjang lagi, aku masih menebang kayu. Maksudnya aku masih mengambil kayu yang ada di sini lagi. Kemudian aku membuat crafting table. Setelah itu aku membuat pickaxe kayu. Dan aku juga mengambil beberapa batu yang ada di sini untuk aku membuat furnace dan juga beberapa tools. Setelah itu aku membuat pickaxe batu. Namun saat aku ingin membuat kapak batu, aku kekurangan stick dan aku juga kekurangan kayu dan saatnya untuk aku mengambilnya. Singkat cerita, aku pun membuat kapak batu. Nah, dengan menggunakan kapak batu ini, aku mengambil kayu yang ada di mine shaft ini dengan cepat dan juga praktis. Nah, dikarenakan aku harus menggunakan pickaxe iron untuk mengambil diamond, aku memutuskan untuk pergi kereta dan berharap isinya ada sebuah iron. Oke, please iron. Ya, oke lumayan guys, ada golden apple sama torch ya guys. Terus sama jeruk yang ada di last cave. Wih, makanan nih bos, let's go. Aku pun lanjut yang ke kereta 2 dan isinya apa yang aku cari yaitu sebuah iron dan pas kali ada 3 iron. Dan juga ada jeruk dan juga ada emas. Setelah itu tanpa basa-basi lagi aku langsung membuat pickaxe iron. Dan saatnya untuk mengambil diamond. Nah, kebetulan sekali aku memiliki nugget iron yang aku bisa jadikan sebagai iron, yang dimana aku akan membuat shield dikarenakan nanti aku akan pergi berpetualang di mine shaft ini dan pastinya akan sangat berbahaya dan juga banyak sekali mob. Dan aku pun lanjut pergi berpetualang. Tidak lupa juga mengambil jaring laba-laba, menemukan dungeon, dan menemukan kereta yang ada diamond, menemukan diamond lagi. Dan di tengah petualanganku, aku memutuskan untuk membuat tas dikarenakan inventoryku yang kelamaan mau penuh. Dan inilah lebar tas itu, sangat luas dan juga lumayan sekali. Kemudian aku lanjut pergi berpetualang. Nah, dikarenakan aku ingin pergi dari mine shaft ini, sebelum aku pergi, aku memutuskan untuk mengambil kayu yang banyak agar aku nanti tidak bolak-balik. Nah, aku pun sempat berjelajah di gua ini dan aku menemukan diamond.
Nah, setelah diamond selesai, aku pun mengambil obsidian yang ada di sini. Setelah itu aku pun pergi ke atas menggunakan cara ini. Singkat cerita, akhirnya aku pun selamat dan aku berhasil ke puncak. Kemudian aku lanjut berpetualang lagi. Dan aku juga memecahkan rumput di sini dan akhirnya aku pun mendapatkan sebuah seed. Dan langsung saja aku mengambil tanah yang ada di sini dulu. Kemudian aku pun lanjut berpetualang dan untuk mencari tempat base aku. Dan aku pun menemukan sebuah pulau yang aku suka, yang dimana ini pulau ini sangatlah datar. Kemudian aku membuat satu peti. Kemudian aku juga merapikan inventoriku. Setelah itu aku pun memutuskan untuk pergi berpetualang untuk mencari sebuah ore seperti emerald dan juga iron. Kemudian aku membakar ironku. Setelah itu aku memutuskan untuk membuat armor full set diamond. Kemudian aku juga membuat portal di sini untuk nanti aku pergi ke Nether. Dan aku juga membuat markas kecilku untuk sementara waktu di sini. Tidak lupa juga aku menerangi pulau ini menggunakan torch agar tidak ada zombie yang spawn di pulau ini. Kemudian aku langsung pergi tidur. Setelah itu aku memutuskan untuk pergi ke Nether dan aku ingin mengambil gold block yang ada di ruined portal. Kemudian sebelum aku pergi ke Nether, aku menggotok kapakku menjadi seperti ini yang aku mendapatkan unbreaking dan juga efisiensi 2. Ya lumayan. Setelah persiapan selesai, aku langsung saja pergi ke Nether. Dan ternyata aku berada di Basalt Deltas dan tujuanku kali ini adalah untuk mencari fortress dan juga bastion. Namun aku ingin mencari bastion dulu. Di tengah perjalanan aku menemukan sebuah biome warped forest yang dimana ini akan sangat berguna kayunya. Setelah itu aku pun lanjut berpetualang lagi. Ya seperti yang biasanya ya, drama kesasar itu aku terjadi. Singkat cerita, akhirnya aku pun menemukan sebuah bastion babi. Dan saat aku masuk, aku dikerumuni oleh para fans yang dimana mereka ingin meminta tanda tangan aku, dan aku memberinya. Setelah berurusan dengan para fans, aku berurusan dengan penagih utang ini, yang dimana dia menagih utang aku terus, padahal aku sudah tidak mau. Setelah itu, aku pun lanjut berpetualang lagi. Dan aku juga menemukan satu peti yang isinya sangat-sangat bagus, yang dimana ada bonil yang ini sangat berguna nantinya. Kemudian aku lanjut berpetualang lagi. Namun saat aku sudah berkeliling lama, aku tidak kunjung menemukan sebuah peti lagi. Singkat cerita, aku pun sampai di overworld. Dan inilah hasil yang aku dapatkan. Ya lumayan. Kemudian aku juga menggotok armor aku. Setelah menggotok armor, aku terkejut ternyata ada sebuah harding trader yang dimana ini akan sangat berguna banget. Dan aku ingin coba melihatnya dia menjual apa. Dan ternyata dia menjual sapling pohon jungle yang itu ada 5 emerald harganya. Kebetulan sekali aku juga mempunyai 5 emerald. Kemudian aku membelinya dan juga menanamnya. Setelah itu aku menumbuhkannya menggunakan bomil yang aku dapat dari bastion. Dan inilah hasil yang aku dapatkan.
pohon kehidupan awal. Nah, dikarenakan aku sangat membutuhkan blaze root, aku akan pergi ke nether lagi. Sampailah aku di nether, dan aku langsung saja ke fortress, dan ternyata fortress itu dekat sekali dengan portalku. Dan langsung saja aku membuat jembatan dengan cara ini. Singkat cerita, akhir aku pun sudah sampai, dan langsung saja aku ke fortress. Sesampainya di fortress, aku mencari blaze agar aku bisa membunuhnya, dan juga aku mendapatkan blaze root. Dan aku juga membunuh beberapa mob lain seperti skeleton. Dan aku juga menemukan beberapa peti di fortress ini. Setelah itu aku lanjut melawan blaze lagi, dan kali ini ada abang-abang withernya. Weh, walah, ada abang-abang wither, guys. Alamak, kena hit lagi gua. Oh my god. Oke, ini gua lawan. Mati kau. Aduh, kalah gua. Oh my god, ada lagi, guys. Oke, mati. Nice. Oke. Gua mundur dulu deh. Oke. Gua makan. Oh my god. Belum juga sempat beristirahat, aku udah disamper lagi sama si Blaze, dan aku langsung saja melawannya, dan dia pun mati. Nah, dikarenakan pertarungan tadi menghancurkan shield aku membuat shield yang baru, dan inilah hasilnya. Kemudian aku lanjut melawan Blaze lagi, dan kali ini jumlahnya lebih banyak. Oke guys, ada skeleton. Oke, gua aduin aja sama piglin, seru kali ya. Nice, itu dia. Ayo berantem. Ya, mati kau. Oke, mati dong. Oke, ini gua lawan. Ayo dong, mati dong. Oke, nice, mati juga. Ini juga mati dong. Ayo dong. Aduh, mental lagi gua. Oke, aduh. Nice, let's go. Dan aku pun lanjut berpetualang lagi, dan kali ini aku menemukan sebuah spawner blaze. Akhirnya setelah bermain di fortress, aku berkunjung ke Warpath Forest, yang dimana itu banyak banget enderman, dan aku membutuhkan ender pearl untuk dijadikan ender eye. Namun aku hanya mendapatkan 4, dan ini masih kurang. Kemudian aku memutuskan untuk balik lagi ke Overworld untuk mengambil tanah, dikarenakan makananku itu menipis. Setelah itu aku membuat pertanian kecil seperti ini. Setelah itu aku menanam bijinya. Kemudian aku juga menumbuhkannya dengan cepat menggunakan bone meal. Kemudian aku juga memanennya. Setelah memanen selesai, aku pun membuat roti. Kemudian aku juga pergi ke nether. Nah, alasan aku ke nether adalah dikarenakan aku masih kurang ender pearl. Kemudian aku tempur dengan abang-abang ini. Setelah tempur dengan abang-abang, aku pun membuat Eye of Ender atau Ender Eye. Kemudian aku juga melakukan persiapan untuk pergi ke Stronghold. Sebelum aku pergi ke Stronghold, aku kembali menanam tanaman di sini lagi. Kemudian aku membuat roti untuk persediaan makanan aku. Setelah itu aku pergi tidur. Keesokan harinya aku melempar Eye of Enderku untuk mencari Stronghold, dan ternyata arahnya ke arah sono, dan langsung saja aku berangkat. Kemudian aku menggali ke bawah seperti ini, dan akhirnya aku pun sampai di Stronghold. Dan aku juga ingin membuka peti yang ada di sini. Oke guys, ini isinya lumayan. Fire protection, ada efisiensi 3, dan juga ada apa tadi ya guys, gue lupa. Oke, lanjut yang di bawah. Oke, yang di bawah isinya ada armor trim guys. Oke, kita dapat 2 deh. Let's go. Setelah itu, aku pun lanjut ke portal End, dan aku langsung saja memasang Ender of Eye-nya di sini. Dan sebelum aku pergi, aku respawn point dulu, biar nanti kalau aku mati aku spawnnya di sini. Oke, nice, itu dia. Masuk, let's go. Sesampainya di end, aku langsung saja pergi ke atas dengan menggunakan cara seperti ini.
Namun aku terkejut, ternyata malah banyak zombie di sini, bukannya Enderman. Dan aku tidak tahu kenapa, mungkin dikarenakan Stony Pitch It Only. Kemudian aku lanjut pergi ke atas menggunakan cara ini untuk memecahkan end kristal yang ada di atas tiang itu. Oke guys, tinggal pencet. Oh my god, hampir aja. Oke, sekarang gua harus turun ya guys. Oke, tunggu bawa air. Oke, let's go. Kita turun. Woi, alamak, airnya gak keambil lagi. Kocak. Oke, ini gua ambil. Nice, itu dia. Oke guys, ini naganya. Eksekusi. Lanjut. Ayo dong. Mati kau. Aduh. Oh my god. Aduh. Ayo dong. Oke, gue jarang sini aja. Aduh, ada zombie. Oh my god, benar guys. Oh, so asik kamu. Sini kamu. Oh. Iya, aduh. Sabar guys, banyak banget. Oh my god. Hampir mati. Ayo dong, lari dulu. Oke, gue makan dulu. Oke, nice. Oke guys, sedikit lagi. Ayo dong, please lah, please. Oke, let's go. Itu dia. Mantap. Nice. Oke. Sekarang kita tinggal ambil XP-nya aja dong. Ayo sini XP. Namun saat aku ingin mengambil telurnya malah lompat ke dalam dan aku tidak bisa mengambilnya. Ya mau gimana lagi. Kemudian aku lanjut ke NCT. Namun saat aku ke NCT, aku tidak menemukan kapal dan juga NCT sama sekali. Dan aku juga malas banget untuk mencarinya. Nah, karena aku tidak menemukan NCT, aku membunuh skeleton saja untuk mendapatkan sebuah tulang dan bisa dijadikan bone meal. Sesampainya di Overworld, aku langsung saja pergi ke basement aku lagi. Singkat cerita, akhirnya aku pun hampir sampai. Nah, setelah aku sampai di sini, aku memperlebar luas tanah pertanian aku dikarenakan aku ingin menanam sesuatu, yaitu sugarcane. Dan ya, akhirnya aku mendapatkan sugarcane di perjalanan menuju stronghold. Kemudian aku juga mendapatkan buku enchant yang sangat bagus. Tidak hanya itu, aku juga mempunyai buku enchant yang bagus satunya lagi. Kemudian aku mengenchant armor celana diamond aku. Dan juga aku mengenchant diamond pedang aku. Setelah itu, dikarenakan aku ingin membangun sebuah base, aku meratakan sedikit pulauku. Namun aku kedatangan sebuah tamu yang dimana aku harap wedding trader ini menjual sebuah oak sapling. Namun tidak ada oak saplingnya. Dan ini sangat ampas. Kemudian permasalahan ini aku selesaikan secara kekeluargaan agar aku damai dan aman. Di malam harinya aku kedatangan dua tamu yang dimana satu di wedding trader ini menjual oak sapling pohon birch, yang dimana ini akan sangat berguna banget nantinya. Dan juga dia menjual satu sugarcane. Kemudian aku tanam oak sapling pohon birch itu. Dan aku juga menembang pohon. Kemudian aku tanam lagi pohonnya, membuat kasur, dan pergi tidur. Keesokan harinya aku pergi ke sini untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk aku membuat base. Dan aku pun juga mengumpulkan kayu. Nah, malam pun tiba. Aku membunuh beberapa skeleton dikarenakan bone mealku sudah mau habis. Dan aku juga membunuh spider dikarenakan matanya nanti aku bisa gunakan untuk membuat ramuan. Akhirnya setelah pemburuan selesai, aku lanjut membuat base. Dan inilah hasilnya. Jujur, aku suka sekali dengan atapnya. Ya, walaupun sederhana, intinya ini adalah rumahku untuk aku berlindung dari segala sesuatu. Dan inilah hasilnya. Di lantai pertama ini, aku menggunakannya untuk menyimpan sesuatu dan juga membakar sesuatu. Kemudian yang di atas ini adalah kamarku. Nah, untuk yang di paling atas, aku membuat ruangan ini untuk membuat ramuan, yang dimana nantinya berguna untuk menyembuhkan villager. Nah, dikarenakan aku belum mempunyai tempat untuk villager, aku memutuskan untuk membuatnya. Dan hal yang pertama aku lakukan adalah mengumpulkan batu.
Setelah itu aku membuat pondasi dari kayu seperti ini. Setelah itu aku membuat tiang dengan ketinggian 5 blok. Kemudian aku juga menyambung tiang-tiangnya dengan menggunakan kayu seperti ini. Setelah itu aku membuat temboknya dengan cobblestone yang sudah dibakar. Singkat cerita, akhirnya tempat villagernya pun sudah jadi, dan aku memutuskan untuk membuat ramuan of the weakness dulu agar nantinya mudah untuk menyembuhkan villager. Nah, untuk membuat ramuannya aku membutuhkan 3 botol yang berisi air, kemudian dikasih serbuk kobaran api dan ditambahkan netherwort. Setelah itu aku menambahkan fermentasi laba-laba. Nah, agar dapat dilempar, aku juga menambahkan gunpowder. Aku memutuskan untuk udahan saja 100 harinya, dikarenakan aku akan update di Minecraft berikutnya. Namun, aku nanti akan membuat 100 hari di Minecraft di versi berikutnya, insya Allah. Untuk yang menonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan aku dari Petul, see you, bye bye, let's go.